dipersembahkan oleh, didukung oleh di mata Najwa gaya aksi Susi, saya hampir mau bilang gaya Susi karena tadi gayanya macam-macam Bu Susi waktu kita naik kapal KRI Barakuda. Ibu Susi, apa pembeda utama sosok Susi sebagai pengusaha dan sosok Susi sekarang sebagai pengambil kebijakan? Sebagai pengusaha, saya kontrol semua sendiri, mudah. Ini saya mau, saya kerjakan, go. Kalau tidak saya tanya kenapa. Jadi tidak terlalu banyak concern sama tidak pikir ada orang akan protes atau apa. Tidak akan di demo begitu ya? Iya. Nah, sekarang jadi menteri kan ya bikin begini, wah kaget orang, marah kan, demo. Terus kenapa kamu begitu? Itu tidak boleh seperti korporasi. Kemarin saya juga ditegur di DPR katanya saya sedikit seperti melakukan pekerjaan sebagai menteri, melakukan kebijakan seolah-olah seperti korporasi. Padahal saya cuma ingin pekerjaan dan cepat aja gitu dan selesai gitu. Tadi Anda sebutkan DPR, beberapa menteri seringkali pengalaman yang dulu-dulu salah satu momok dalam tanda kutip itu ketika harus berurusan dengan mitra kerja DPR. Anda merasa disusahkan tidak dengan DPR? Enggak juga. Ya awal banyak pertanyaan, tapi saya coba selesaikan satu persatu dan ya ada beberapa yang mungkin cara saya jawab sedikit tidak biasa untuk bapak-bapak di DPR. Sedikit tidak biasa? Ya karena mungkin saya jawabnya berbeda Bu dengan banyak menteri. Saya kadang-kadang lupa juga harusnya ke Pak Ketua dulu, tapi saya langsung jawab. Jadi saya cuma ya itu tadi karena kebiasaan tanya jawab gitu kan. Nah ini harus tunggu lama kumpul semua. Berapa jam terakhir Ibu rapat DPR? 12 jam. 12 jam. 12 jam itu rekor ya rapat DPR. 12 jam, terus juga banyak stakeholder yang demo juga pada duduk di atas gitu. Tapi akhirnya semua diam juga sih Bu. Diam juga. Nggak rame. Anda merasa punya backing politik tidak Bu Susi? Saya dari dulu kan golput Bu. Jadi kalau ya semua kawan baik, makanya saya lebih baik golput saja karena banyak teman di Golkar, banyak teman di PDIP, banyak teman di tapi yang jelas PAN, ya. Yang jelas kan sudah rahasia umum hubungan dekat dengan Ketua Umum PDI Perjuangan. Ya, kalau dengan Ibu saya sudah dekat dari tahun 97 atau 98 ya. Sudah lama. Jadi merasa PDIP sebagai minimal kawan. PDIP partai yang minimal akan menjadi kekuatan politik Susi Pujiastuti? Wah, Anda terpikir sampai ke sana, Bu. Ya, yang jelas kalau wilayah nelayan, setahu saya itu kebanyakan kan PDIP, Bu. Itu aja. Dan artinya apa itu? Kebetulan saja begitu jadinya. Ya, setiap kali Ibu ke Pangandaran ya, ke konstituennya atau misalnya tapi juga biasa teman-teman dari partai lain juga kadang-kadang suka mampir ke rumah juga, semua kawan. Jadi tidak merasa kemudian menjadi lebih hutang budi begitu misalnya? Nggak ada. Ibu dan saya sama-sama menghormati sebagai individual person. Saya respect beliau juga saya pikir respect dengan pekerjaan saya dan saya orang apa ya, wet lah Ibu. Jadi this is that. Dan gaya Anda itu ketika berhadapan dengan atasan langsung, bos Anda langsung Jokowi, gaya Anda yang seperti itu cocok tidak dengan gaya Jokowi memerintah? Saya selama ini tidak mendapatkan kesulitan dan saya pikir beliau orang yang giving
orang yang dia udah percaya itu untuk execute sesuai dengan mau kita gitu. Jadi dia berikan ini visi misi saya, you execute dengan cara you. Dan saya pikir itulah dia menghargai profesionalisme kita. Dan sampai sejauh ini minggu kemarin saya bertanya apakah ada yang Bapak lihat di saya kurang apa atau bagaimana. Ya jalan terus saja. Saya pikir itu satu atasan yang baik adalah yang begitu. Jadi dia memberikan guidelines. Jadi belum pernah dimarahi ya? People do it gitu. Let the people do it. Belum pernah dimarahi berarti? Belum pernah sampai. Jangan-jangan Anda yang memarahi presiden? Enggak. Bu Susi, pemirsa kita ada cuplikan ketika ulang tahun emas Susi Pujiastuti pada tanggal 15 Januari lalu. Saya ingin Anda melihat bagaimana Susi di tengah keluarganya. Cuplikannya sedikit berikut ini. Ya itu dia Ibu Susi di tengah keluarga. Waktu itu Ibu saya bertanya ini ke Ibu dan Ibu menjawab terbuka. Dan mohon izin saya bertanya lagi di depan seluruh pemirsa Mata Najwa. Betul Ibu hanya ingin 2 tahun menjadi menteri? Saya berpikir sih seperti itu Bu. Ya anak-anak sudah yang terakhir ini mau sekolah keluar, cucu juga. Tapi kalau saya bereskan dengan peraturan-peraturan yang baik, nanti yang ada di departemen juga sudah terbiasa. Saya pikir sih cukup. Cukup 2 tahun saja? I think so ya. Masa jabatan sampai 5 tahun. Orang biasanya minta nambah, Ibu minta kurang. Takes so long and takes so much, dan saya pikir pasti nanti akan ada yang lebih baik, yang lebih apa. So far sekarang ini that's what I feel. So sejauh ini itu rencana Anda hanya akan 2 tahun. Apa yang bisa mengubah rencana itu? Melihat nanti situasi? Sekarang ini ya seperti itu, Ibu. Belum terpikir untuk. So, tapi I will do my best. Well, even 2 years. Will do my best. Terima kasih Ibu Susi sudah hadir di Mata Najwa malam hari. Tepuk tangan sekali lagi Ibu Menteri Susi Pujiastuti. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih banyak Ibu. Thank you. Thank you. Boleh dong naik ke atas dong putra putrinya. Tadi ada cucu ya Ibu. Naik dong. Sini sayang. Sekian lama perairan dilupakan, Indonesia sulit menegakkan kedaulatan di lautan. Kapal-kapal asing leluasa merajalela. Kapal patroli kita tiarap tak berdaya. Menteri Susi datang mencuri perhatian, membuat soal kelautan jadi isu yang banyak dibicarakan. Masalah demi masalah akhirnya muncul ke permukaan, beberapa gebrakan pun dilakukan. Kapal-kapal penyelundup ditenggelamkan sebagai sinyal kita tak sudi terus dipermalukan. Sebab ketegasan dan kehadiran negara di lautan syarat mutlak menegakkan kembali kedaulatan. Nelayan kita harus dilindungi dari para perompak. Layar-layar kita tak boleh lagi terkoyak. Tapi laut kita sangatlah luas, tak bisa semuanya diurus jika kapal patroli terbatas. Karena urusan laut bukan cuma perkara bisnis ikan, tapi juga masalah kedaulatan di zona perbatasan. Jika di laut kita bisa berjaya, semoga di darat kita jadi bangsa sejahtera.